3. 3 ya. Oh, yang kemarin luring kayaknya ingat. Yang minggu lalu luring, terus sekarang ditanya di daring, jadi ingat. Tapi yang minggu lalu daring, sekarang luring kayaknya pada lupa ya. Nggak terlalu fokus ya. Ya gitu, jadi kita review kembali bahwa minggu lalu kan minggu pertama kita udah bahas macam-macam antibiotik sama penggolongannya. Nah itu hafalkan semua golongan antibiotik sama macam-macam mekanismenya kan ada 4. Ada yang ke dinding sel, ada antibiotik yang menyerang ke membran sel, ada yang ke inti sel, ada yang ke apalagi asam nukleat gitu ya, ke DNA. Nah, kalau penisilin sama sefalosporin itu salah satu golongan antibiotik yang menyerang dinding sel ya. Dengan itu mekanismenya berarti ya. Contoh obatnya amoksisilin, ampicillin, terus apalagi silin gitu ya, metisilin. Terus kalau sefalosporin contohnya apa? Padroksil. Sepadroksil, sepixim. Apalagi? Cefixim. Septagidin, banyak ya yang depan-depannya Cefotaxim. gitu. Sepotaksim. Nah, ingat aja kalau sefalosporin berarti awalnya sep. Kalau apa? Penisilin itu ujungnya ilin kebanyakan, tapi nggak semua sih. Banyak ya. Nah itu jadi kalau ditanya antibiotik ada apa aja, banyak kan, ribuan. Seenggaknya teman-teman nggak harus menghafal yang ribuan itu, tapi minimal masing-masing kelompok tahu deh gitu, masing-masing golongan antibiotik tahu 3. Nah sekarang kita akan mempelajari antibiotik aminoglycosid, golongan aminoglycosid. Jadi kelompok besarnya itu aminoglycosid, nanti macam-macam obatnya ada apa-apa lagi gitu. Jadi kita terangkan dulu aminoglycosid itu apa sih ya. Aminoglycosid sama seperti penisilin, sefalosporin, itu salah satu golongan antibiotik ya. Nah, kalau secara strukturnya si aminoglycosid ini dia punya gugus apa kira-kira? Dari namanya amino, selain amino glikosida ya, karena kan makanya dinamakan aminoglikosida karena dia punya struktur amino dan glikosid. Glikosid itu apa? Gula ya, glukosa. Kalau amino asam Protein. amino. Nah, itu turunan protein ya, turunan protein. Jadi kalau dilihat dari namanya aminoglycosid ini berarti dia golongan antibiotik yang secara strukturnya dia punya gugus amino dan gugus glikosid. Terus sifatnya itu polar. Karena gula ya, kalau gula kan kalau kita larutin di air cepat larut ya. Semua struktur kimia atau struktur obat yang ada gulanya itu cepat larut atau sifatnya polar. Dan dia lebih aktif dari dalam suasana basah daripada asam. Jadi sifat aminoglycosid ini dia akan lebih mudah aktif, jadi efektif membunuh bakterinya itu dalam suasana basah. Ya. Nah ini pengenalannya. Jadi aminoglycosid itu dia salah satu golongan antibiotik yang terdiri dari gula dan amino. Bisa terdiri dari satu gugus, bisa lebih dari satu gitu ya. Strukturnya mana ya? Kita searching dulu. Struktur aminoglikosida. Nah, ini kurang lebih strukturnya dari aminoglikosida. Ini kecil. Contohnya nanti ada banyak ya untuk aminoglikosid ini.
kelihatan ya. Nah, ini contoh obat aminoglikosid itu adalah streptomycin. Streptomycin. Nah, dia punya gugus gula. Kalau gula itu apa? C6, H12, O6. Kalau amino ya strukturnya sih rumit. Kalau ini teman-teman lihat aja, cuman perkenalan gitu, nggak usah dicatat atau dihafalkan strukturnya. Intinya si antibiotik golongan aminoglikosid ini dia terdiri dari gugus amino dan gula. Sifatnya polar. Terus macam-macam antibiotiknya apa aja? Nama-nama obatnya. Nah, ini ada beberapa macam. Kalau aminoglycosid cirinya itu sin ujungnya. Sin. Bentar. Ada streptomycin, neomycin, kanamycin, gentamycin, tobramycin, amikacin. Jadi kebanyakan kalau aminoglikosid sin ya. Streptomycin. Mungkin pernah dengar ya, sering ya. Nah, ada yang biasanya kalau aminoglikosid ini antibiotik yang diperoleh dari jamur. Jadi kalau penisilin yang minggu lalu kan sama juga dari jamur apa? Penicillium. Apa? Jamur apa? Penicillium. Yang daring, ada yang tahu? Penisilin dari mana? Penicillium. Bisa Chrysogenum dan Notatum ya. Tuh, kalau aminoglikosid dia juga dari jamur gitu. Jadi antibiotik juga sebetulnya dari makhluk hidup juga gitu. Yang tujuannya untuk membunuh makhluk hidup. Jadi kayak vaksin juga kan dia sebetulnya dari virus-virus juga ya diambilnya. Cuman kan bukan virus yang hidup, tapi virus yang udah mati gitu. Sama antibiotik juga dia berasal dari makhluk hidup, dari jamur ya biasanya, atau ada juga yang diperoleh atau yang dihasilkan dari bakteri. Nah, kalau streptomycin ini salah satu obat yang pertama ditemukan dari golongan aminoglikosid. Jadi antibiotik teh udah ada dari tahun 1940-an gitu, terutama yang aminoglikosid. Kalau yang pertama kan penisilin ya, antibiotik yang pertama kali ditemukan itu udah dari tahun 1800-an. Sementara kalau aminoglikosid ini dia baru ditemukannya di tahun 1900-an, satu abad kemudian. Nah, ada obat-obatnya, ada streptomycin, kanamycin, gentamycin, neomycin, tobramycin, amikacin, nah itu ya. Nah, kalau jamur penghasil streptomycin itu namanya Streptomyces griseus, itu yang pertama. Kalau neomycin dia berasal dari jamur Streptomyces fradiae. Kalau jadi kurang lebih penghasil antibiotik aminoglikosid ini dari jamur spesies Streptomyces. Makanya namanya itu ya ada yang mirip-mirip sama penghasilnya, yakni streptomycin. Terus ada juga tobramycin, dia dari Streptomyces tenebrarius ya, namanya susah-susah ya. Tapi yang paling penting diingat adalah jenis-jenisnya ini yang di bold ini. Terus juga ada amikacin. Amikacin juga salah satu obat aminoglikosid yang semi-sintetik. Jadi nggak seluruhnya berasal dari jamur, tapi ada yang sebagian dari sintetik gitu. Jadi kalau full dari jamur mah berarti kan dia bukan sintetik ya, gitu. Dia alami. Kalau sintetik itu berarti dari bahan kimia yang sama kita. Kalian ada praktikum kimia sintesis nggak sih? Belum ya? Ya, jadi kan kalau sintesis itu kan mereaksikan zat kimia dengan zat kimia jadilah obat. Nah, itu full sintesis. Kalau yang semi sintesis berarti sebagian dari alam, sebagian dari kimia gitu. Itu amikacin. Terus untuk aktivitas aminoglikosid ini dia menghambat sintesis protein. Nanti kalau gambarannya Ibu kasih penjelasannya dalam bentuk video ya. Tapi secara umum mekanismenya itu dia menghambat sintesis protein. Nah, sintesis protein fungsinya buat apa? Ada yang tahu protein?
pertumbuhan bisa ya, untuk mempertahankan hidup. Jadi makhluk hidup itu tidak bisa hidup tanpa protein. Kita juga kan kalau makan pasti harus ada proteinnya, harus ada karbohidratnya, harus ada lemaknya, vitaminnya, sama bakteri juga itu gak bisa hidup tanpa protein. Kalau tidak ada protein, bakterinya mati. Nah, si aminoglikosid ini dia menghambat pembentukan protein yang ada di bakteri. Kalau proteinnya pembentukannya dihambat sama antibiotik, bakterinya masih hidup atau mati? Mati. Nah, itulah mekanisme dari antibiotik aminoglikosid ini, menghambat sintesis protein dari aminoglikosid dari bakteri ya, karena kan yang mau dibunuhnya bakteri, yang menghasilkan proteinnya bakteri. Nah, sama si aminoglikosid ini dihambat tuh pembentukan proteinnya, jadi mati si bakterinya karena dia udah nggak punya lagi protein. Kemudian untuk sifat antimikrobanya ini adalah bakterisidal. Bakterisidal itu apa? Membunuh atau menghambat? Menghambat atau membunuh? Kan ada apa? Bakterisid, ada bakteri statik. Kalau statik, kalau kita lihat dari artinya, kalau statik berarti kan diem. Berarti nggak mati dong. Kalau sid berarti membunuh ya. Gitu. Jadi jangan kebalik, kalau seed itu teman-teman pernah dengar genosid? Pernah dengar? Oh enggak ya, mungkin kejauhan. Jadi kalau sesuatu yang ada ujungnya seed itu berarti mati atau membunuh. Kalau statik berarti kan statik itu statis, diem, berarti si bakterinya itu cuman diem, cuma pingsan, cuman dibikin pingsan sama antibiotiknya. Nah, kalau untuk aminoglikosid ini bakterinya itu dibunuh, jadi sifatnya adalah bakterisidal. Nah, jadi ketika bakteri ketemu aminoglikosid, bakterinya langsung mati. Ada beberapa antibiotik yang hanya membuat bakterinya itu pingsan, jadi nggak sepenuhnya mati, cuman diem aja, dia nggak aktif gitu, inaktif. Nah, kalau aminoglikosid ini dia membunuh, jadi benar-benar musnah si bakterinya yang ada di dalam tubuh manusia itu. Jangan kebalik ya. Terus aktivitasnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya perubahan pH sama aerobik anaerobik. Ini udah ya, dia lebih efektif dalam suasana basah daripada suasana asam ya. Nah, untuk inti-intinya itu aja contoh-contohnya yang teman-teman perlu ingat. Terus mekanisme secara umumnya menghambat sintesis protein. Kemudian sifatnya bakterisidal ya. Tuh. Nah, terus spektrumnya, spektrum dari aminoglikosid ini adalah luas. Kan kalau antibiotik itu ada yang luas, ada yang sempit. Kalau luas berarti yang dibunuhnya bakteri gram positif saja atau keduanya? Keduanya ya. Nah, selain sifatnya membunuh bakteri, aminoglikosid ini juga dia sifat spektrumnya itu luas. Jadi selain negatif, bakteri gram positif juga dibunuh. Biasanya bakteri yang dibunuh itu adalah Enterobacteriaceae atau Pseudomonas aeruginosa. Kebanyakan sih yang gram negatif yang dibunuhnya, tapi ada juga beberapa bakteri gram positif yang dibunuh oleh aminoglikosid. Itu. Enterobacteriaceae contohnya apa? Enterococcus, pernah dengar nggak Enterococcus? Nah, itu biasanya bakteri-bakteri yang menyebabkan penyakit pada saluran cerna ya. Jadi golongan aminoglikosid ini selain bakteri yang ada di saluran cerna biasanya digunakan untuk bakteri yang ada di kulit. Sekarang mekanismenya ya, mekanismenya dia kan tadi menghambat sintesis protein dari bakteri. Tapi sifatnya itu irreversible ya. Irreversible tuh jadi nggak bisa kembali lagi si bakterinya kalau udah
Kalau udah mati ya udah nggak bisa hidup lagi gitu. Kalau reversible kan bisa kembali lagi. Kalau irreversible tuh nggak bisa kembali lagi. Nah, nanti penjelasannya ini nanti Ibu jelaskan lewat video biar ke gambar. Jadi di dalam sel manusia, dalam sel bakteri itu kan ada proses pembentukan protein. Nah, bagian protein yang dihambatnya itu bisa berbagai macam, bisa ribosom, bisa sitoplasma, bisa ribosom yang 30, 50. Nanti biar kebayang Ibu lewat video ya. Ini kita skip aja, yang penting mekanismenya adalah menghambat sintesis protein. Kemudian resistensi ya. Resistensi dari aminoglikosid ini bisa terjadi ya, bisa terjadi melalui berbagai mekanisme. Jadi resisten itu apa kemarin? Pernah Ibu jelaskan, resisten itu berarti bakterinya gimana? Kebal ya, jadi udah nggak mempan. Ketika dia bertemu dengan antibiotik, bakterinya itu nggak mati, yang harusnya mati gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Bisa jadi karena si bakterinya itu mengalami mutasi. Kayak pernah dengar mutasi virus corona. Nah, itu kan ketika suatu mikroorganisme bermutasi, dia bentuknya udah beda gitu. Kayak wajahnya tuh kayak udah dioperasi plastik, sehingga ketika antibiotik mau ngebunuh si bakteri itu, dia udah nggak kenal si antibiotiknya teh, karena bakterinya itu udah berubah wajahnya gitu. Siapa ini kan harusnya kan dia mengenali antibiotik itu membunuh bakteri yang asalnya gitu. Tapi ketika bakterinya udah bermutasi, antibiotik udah nggak mengenali lagi si bakterinya, jadi bakterinya nggak mati. Nah, itu yang namanya resisten ya. Itu bisa terjadi mutasi, bisa juga terjadi perubahan struktur oleh enzim ya. Jadi si struktur aminoglycosidanya itu berubah ketika bertemu dengan enzim yang dihasilkan oleh bakteri. Jadi ada beberapa bakteri penghasil enzim. Nah, enzim itu bisa mengubah struktur aminoglikosid sehingga aminoglikosidnya jadi lemah. Terus bisa juga sel mikrobanya jadi impermeable. Jadi mirip-mirip lah ya. Jadi si mikrobanya itu jadi semakin kuat, semakin kayak senjatanya makin banyak gitu. Bisa jadi itu bisa mengakibatkan resistensi. Jadi udah kebal, nggak bisa lagi dikasih antibiotik, nggak mati gitu kalau dikasih antibiotik. Ya, iya, iya. Biasanya kebanyakan karena tidak patuh mengkonsumsi antibiotik. Jadi ketika misalkan sama dokter diresepkan antibiotik 5 hari, sehari sekali misalkan, harus habis. Ternyata udah 2 hari juga udah sembuh, udah WA nggak minum obat misalkan. Berarti yang 3 hari itu memang kita itu kayak sehat, bugar, tapi di dalam tubuh kita itu bakterinya masih berkembang, masih ada sisa-sisanya. Karena 5 hari itu udah diestimasiin, udah diperkirakan 5 hari itu udah terbunuh sama sisa-sisanya. Tapi ketika kita cuma minumnya 2 hari, yang 3 harinya itu bakterinya masih berkembang biak gitu. Dan ketika berkembang biak, bisa saja si bakterinya bermutasi, berubah bentuk. Jadi ketika kamu minum obat antibiotik yang sama di hari kemudiannya lagi, itu nggak mempan karena si bakterinya udah berubah bentuk di dalam tubuh kita gitu. Iya, kalau resistensi itu salah satu cara mengatasinya itu hanya mengganti dengan yang lebih tinggi gitu. Jadi misalkan yang dosis sebelumnya, misalkan kan kalau kekuatan antibiotik juga macam-macam ya, ada yang lemah, ada yang spektrum luas, ada yang bakterisid. Nah, biasanya dokter atau apoteker itu memilih obat yang dosis atau kekuatannya itu rendah dulu bagusnya. Ya kan ketika kita langsung ngambil yang tinggi, ketika resisten, kita mau ngambil apa lagi gitu untuk membunuh bakteri gitu. Jadi iya, itu resistensi itu bahaya kalau misalkan udah nggak ditemukan lagi antibiotik yang lebih kuat, bisa jadi pandemi gitu ya, bisa jadi si bakteri itu menimbulkan pandemi juga gitu. Tapi mudah-mudahan penelitian
antibiotik itu terus berkembang gitu. Jadi pasti selalu ada antibiotik yang baru dan lebih bagus, lebih kuat gitu. Makanya kalau misalkan anak kecil atau yang baru pertama kali minum antibiotik, itu biasanya diresepinnya yang amoksisilin dulu ya. Jangan dulu yang cefixim atau jangan dulu yang streptomycin, itu kan tingkat tinggi gitu. Jadi untuk mencegah resisten ya salah satunya itu caranya. Karena kalau misalkan kita kan nggak tahu ya pasiennya ngehabisin obat atau enggak gitu. Makanya biasanya dikasih yang kekuatannya rendah dulu gitu. Banyak di Indonesia karena kebanyakan nggak paham gitu kenapa sih harus dihabiskan. Nah makanya nanti kalau misalkan teman-teman kerja di apotek, di klinik, kalau ada resep antibiotik ke pasiennya, terangkan bahwa itu harus dihabiskan gitu ya, wajib. Terutama kalian juga yang lagi mengkonsumsi antibiotik juga harus habis meskipun badan kita udah bugar, udah sehat gitu. Karena di dalam tubuh kita itu bakteri itu bisa menimbulkan gejala, bisa tidak menimbulkan gejala. Nah, ketika menimbulkan gejala kan pasti kayak ada batuk, demam. Ketika tidak menimbulkan gejala, bukan berarti bakterinya hilang dari tubuh, tapi bisa aja ada sisa-sisanya, cuman jumlahnya sedikit, jadi nggak menimbulkan gejala. Nah, itu ya tentang resistensi. Terus kalau farmakokinetik mungkin ini nanti teman-teman pelajari di semester atas ya, di semester 5 atau semester 7. Nah, kalau farmakokinetik ini bagaimana si obatnya diserap, dicerna, diabsorpsi, distribusi. Pernah dengar nggak? Ya, itu kayak gitu. Jadi aminoglikosid ini dia biasanya diberikannya lewat oral, tapi ada juga yang di dalam bentuk salep. Terus kadar puncak, kalau kadar puncak itu berarti di mana si obatnya itu benar-benar paling efektif gitu ya. Langsung aja kita ke efek samping. Nah, efek samping dari aminoglikosid ini bisa berupa reaksi alergi, reaksi toksik, iritasi, dan perubahan biologik. Perubahan biologik. Nah, yang ini reaksi efek samping ini pada orang yang mengkonsumsi itunya ya. Jadi kalau bakterinya mati, tapi itu tuh bisa menimbulkan efek samping. Di antaranya alergi. Kebanyakan sih antibiotik efek sampingnya kalau nggak alergi ke saluran cerna ya. Tuh. Terus perubahan biologik tuh kayak ini di dalam tubuh kita kan selain ada bakteri baik, ada bakteri jahat juga. Selain bakteri jahat ada bakteri baik juga. Bakteri baik itu kan untuk pencernaan, untuk biar kita lancar BAB-nya gitu-gitu. Nah, ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi antibiotik, bakteri baiknya juga ikut kebunuh, sehingga nanti di dalam tubuh kita bakteri baiknya berkurang, jadi nanti mungkin ada jadi konstipasi, jadi sulit buang air besar gitu. Atau misalkan jadi ada jamur, ya. Nah, itu. Terus bisa juga terjadi iritasi di tempat suntikan. Nah, selain oral, si aminoglikosid ini juga ada dalam bentuk suntikan ya. Jadi bisa terjadi iritasi di tempat yang disuntik, terus bisa juga terjadi radang. Terus yang paling khas dari aminoglikosid ini, dia itu bisa mengganggu ginjal ya, reaksi toksik pada ginjal. Atau istilahnya adalah nefrotoksisitas. Kalau ginjal kan istilah biologinya nefron ya. Nah, jadi nefrotoksisitas. Selain itu juga bisa mengganggu susunan saraf dan keseimbangan dan pendengaran atau ototoksisitas, gangguan pernapasan, gangguan penglihatan, dan neuritis perifer. Kalau neuritis perifer ini kayak kesemutan gitu-gitu, gangguan sistem saraf
gitu. Nah, jadi aminoglikosid ini efek sampingnya cukup bahaya juga sebetulnya kalau dosisnya terlalu tinggi atau dosisnya tidak disesuaikan gitu. Kalau dosisnya tidak sesuai bisa mengganggu telinga, bisa mengganggu ginjal, bisa alergi ya. Makanya obat-obatan antibiotik itu masuknya ke golongan obat keras, harus diresepkan hanya oleh dokter, nggak boleh dijual bebas karena efek sampingnya banyak, terus bisa terjadi resisten kalau misalkan nih kita beli sendiri aja, nggak usah ke dokter, amoksisilin. Nah, itu juga sama bisa mengakibatkan resisten karena kita nggak tahu ya obat yang kita beli itu berapa lama efektif membunuhnya gitu. Nah, makanya harus banyak-banyak diedukasi. Nah, itu juga selain itu tadi ya yang Ibu jelaskan yang perubahan biologik itu membunuh atau mengganggu usus. Jadi di dalam tubuh kita itu selain ada bakteri jahat yang perlu dibunuh, ada juga bakteri baik ya kayak misalkan di dalam usus kita itu ada bakteri kan suka kita minum Yakult ya. Nah, itu fungsinya adalah untuk melancarkan pencernaan karena di dalam yogurt atau minuman prebiotik itu banyak bakteri baiknya. Fungsinya apa ya untuk melancarkan pencernaan biar sehat lah gitu. Makanya dinamakan bakteri baik. Oh, belum ini ya, teman-teman. Jadi, kalau bakteri itu ada 2 jenis, bakteri gram positif, ada bakteri gram negatif. Kalau gram positif itu biasanya ada ciri-cirinya, misalkan dinding selnya lebih tebal, lebih tipis. Kalau yang gram negatif itu dinding selnya lebih tebal. Kemudian kalau gram positif itu biasanya menyerangnya ke kulit, bikin jerawat, streptococcus, staphylococcus, itu biasanya yang gram positif. Kalau gram negatif itu biasanya bakteri-bakteri yang menyerang saluran-saluran kayak saluran cerna, kayak Salmonella typhi, pernah dengar penyebab tipes? Nah, terus Escherichia coli yang menyebabkan diare atau yang menyebabkan bukan batuk, apa sih, faringitis, pokoknya yang ada bakteri-bakteri yang ada di saluran napas, saluran cerna, saluran lah gitu. Jadi gitu, sebetulnya kalau dijelaskan negatif positif itu ada nanti perbedaannya. Biasanya kalau dari strukturnya, gram positif itu dia lebih tipis dinding selnya. Terus nanti ada beberapa golongan bakteri gram negatif itu apa aja, gram positif itu apa aja. Nanti teman-teman pelajari ya, karena itu harusnya sih ada di mikrobiologi untuk bakteri gram positif dan negatif. Itu ya. Dua-duanya jahat. Ya, dua-duanya bisa menyebabkan penyakit. Gitu. Makanya antibiotik itu ada yang spektrum sempit, hanya menyerang ke negatif, ada yang luas, bisa negatif, bisa positif. Dinamakan luas karena semua jenis bakteri dia bisa membunuh, gitu, bisa dibunuh. Nah, sekarang kita bahas satu-satu contoh obat dari golongan aminoglikosid ini ya. Yang pertama streptomycin. Streptomycin ini dia untuk penyakit TB. TB apa? Tuberkulosis. Nah, streptomycin ini golongan aminoglikosid untuk membunuh penyakit TB. Penyakit TB disebabkannya kan oleh bakteri ya. Bakteri apa? Mycobacterium tuberculosa. Nah, itu biasanya dikombinasi juga dengan antibiotik lain ya untuk streptomycin ini. Terus pemberiannya itu ada yang disuntik, ada yang diminum. Kalau disuntik itu secara IV apa? Intravena. Nah, biasanya ada juga yang diinfus dalam bentuk infus ya.
ada juga dalam bentuk IM. Kalau IM apa? Intramuskular ya. Dosisnya 1,5 sampai 2,5 gram per hari. Kalau misalkan dosisnya berat, infeksinya berat, dosisnya itu semakin tinggi. Jadi si dosis dari antibiotik itu tergantung keparahan infeksinya. Kalau infeksinya ringan, dosisnya ambil yang paling rendah. Kalau dosisnya cukup berat, ambil yang tinggi dosisnya. Nanti kan ada ya, misalkan teman-teman kerja di rumah sakit atau di rumah sakit sih biasanya yang intravena. Nanti ada beberapa jenis sediaan injeksi ya, misalkan kayak gini, dibaca dulu itu dosisnya berapa gitu ya. Ini biasanya untuk tuberkulosis, tapi ada juga yang diberikan secara oral, misalkan untuk pembedahan usus. Nah, untuk mencegah infeksi sebelum operasi juga bisa dikasih antibiotik dulu gitu. Jadi untuk pencegahan biar nggak ada bakteri yang tumbuh saat operasi gitu. Terus ini contoh streptomycin ya dalam bentuk injeksi ya. Biasanya dalam bentuk streptomycin sulfat. Terus obat lainnya ada gentamicin ya. Gentamicin ini dalam bentuk salep, ada dalam bentuk tetes mata. Nah, biasanya antibiotik untuk tetes mata ya, gentamicin ini. Nama dagangnya Sagestam. Ada yang dalam bentuk salep gentamicin. Nah, biasanya buat yang infeksi kulit akibat bakteri gram negatif nih. Bakteri gram negatif contohnya ada E. coli, Enterobacter, Pseudomonas, Klebsiella, ya, Proteus. Dosisnya ada yang 40 mg, kalau salep 0,3%. Berarti 0,3% itu gimana? Si gentamisinnya ada berapa gram? Dalam misalkan satu tubenya itu 100 gram, berarti gentamisinnya ada berapa gram? Ada yang tahu nggak? Kalau 0,3% salep matanya itu. Berapa gram? Yang daring tahu kira-kira berapa gram? Berapa gram? Misalkan tubenya 100 gram beratnya. Si antibiotiknya 0,3%, berarti berapa gram? Gampang loh. 3 gram bukan, Bu? 0,3 gram. 0,3 gram, karena kan 0,3 per 100. Ya, berarti si gentamisinnya kandungannya 0,3. Kalau misalkan tubenya 10 gram, berarti 0,03 gram gitu ya. Ada dalam bentuk tetes mata, ada salep mata. Kalau salep mata berarti kan diolesin di kelopak mata yang biasanya buat yang matanya merah atau kena infeksi bakteri gitu ya, gatel, konjungtivitis namanya. Terus kalau untuk anak itu tergantung dari berat badan anaknya ya, jadi harus disesuaikan lagi. Jadi kalau untuk anak biasanya dosisnya dalam per kilo. Jadi misalkan anaknya 7 kilo, berarti 7 kali 2,5 gram. 7 kali 2,5 miligram. Itu untuk gentamicin ya, gentamicin. Sekarang kanamicin. Nah, kanamicin ini jarang digunakan sekarang mah karena spektrumnya tidak seluas yang gentamicin atau streptomycin. Jadi jarang, tapi masih digunakan untuk intramuskular, bisa dalam bentuk oral ya. Ada juga yang dalam bentuk bubuk kering, pernah dengar nggak? Injeksi kering. Apa ya, bukan injeksi kering. Suspensi kering. Pernah, Bu. Pernah ya? Nah, jadi dalam bentuknya tuh dia tuh serbuk, tapi di dalam botol ya. Terus nanti ketika mau digunakan baru diseduh gitu ya, disuspensikan. Nah, itu salah satunya kanamicin itu ada dalam bentuk
suspensi kering. Terus neomisin. Nah, neomisin ini juga sama ya untuk biasanya dalam bentuk topikal, oral, sama parenteral. Bisa juga untuk salep mata. Jadi aminoglikosid ini biasanya untuk infeksi mata kebanyakannya. Jadi sediaannya ada dalam larutan tetes mata, salep mata, tapi bisa juga untuk infeksi-infeksi yang ada di saluran cerna. Makanya spektrumnya luas ya. Jadi dia bisa untuk berbagai infeksi yang ada di tubuh kita gitu. Kalau yang spektrumnya luas. Terus dosisnya 250 mg untuk parenteral, kalau yang oralnya 4-8 gram sehari. Ya biasanya dosisnya terbagi, jadi kalau neomisin biasanya dikasihnya 3 kali sehari gitu, tapi jangan melebihi 8 gram per harinya. Tuh, jadi ini tuh batas maksimal dosis yang diberikan 8 gram itu, kalau lebih dari 8 gram nanti bisa timbul efek samping atau reaksi toksik. Bisa keracunan. Terus amikasin. Amikasin ini paling kuat. Nah, tadi kan ada beberapa tingkat kekuatan antibiotik. Kalau kanamisin, neomisin itu dia masih rendah lah kekuatannya. Tapi kalau amikasin ini tinggi. Jadi ketika kita memilih antibiotik, jangan dulu pilih amikasin kalau misalkan dia baru pertama kali dikasih golongan ini gitu. Kecuali udah ada riwayat dia memakai aminoglikosid dan tidak mempan atau ada riwayat resisten, itu nggak boleh dikasih, harus dikasih yang lebih tinggi gitu. Terus ada amikasin ini dia paling luas ya, dan biasanya pilihan terakhir ketika seseorang itu sudah resisten gentamisin sama tobramisin. Ini pilihan terakhir gitu. Jadi jangan dikasih pertama kali amikasin ini karena bisa menimbulkan resisten. Terus satu lagi tobramisin ya. Tobramisin mirip-mirip gentamisin. Dia dalam bentuk parenteral ya. Parenteral itu berarti diinjeksi ya. Dosisnya 40 mg per mili dan untuk bayi 10 mg per mili. Dan kalau misalkan dikombinasi dengan penisilin, aktivitasnya lemah terhadap enterococcus. Nah, makanya teman-teman jarang dengar ya tobramisin, karena ini biasanya dalam bentuk injeksi, dipakainya cuma dalam keadaan gawat biasanya. Terus digunakan untuk membunuh atau infeksi Pseudomonas aeruginosa. Tapi kalau untuk efek sampingnya dia tidak terlalu nefrotoksik daripada gentamisin ya. Terus bisa digunakan untuk pengganti gentamisin. Karena mirip-mirip sih. Itu ya untuk aminoglikosid. Jadi kalau kita simpulkan ada apa aja obat-obatannya? Streptomisin, mekanisme aminoglikosid membunuh bakteri, menghambat sintesis protein. Efek samping yang khas apa tadi? Nephrotoksik. Terus satu lagi apa? Ototoksik ya. Dan itu aja inti-intinya mah ya. Kalau untuk kayak dosis, struktur itu teman-teman ini aja, cukup tahu aja. Sekarang kita lihat bagaimana si antibiotik itu membunuh bakteri ya, mekanismenya. Bentar, yang ini yang di daring ada yang mau ditanyakan enggak? Nah, ini ada gambaran bagaimana antibiotik ini membunuh bakteri ya, terutama yang golongan aminoglikosid. Oke, siap?
Kok ada suaranya? Yang daring kedengaran nggak? Bacterial proteins are synthesized in bacterial ribosomes. Nah, jadi sebelum dilanjutkan, ini itu adalah gambaran proses pembentukan protein di dalam tubuh bakteri. Kan teman-teman nggak kegambar inhibitor sintesis protein. Sintesis protein itu kayak gimana sih? Nah, jadi di dalam tubuh bakteri, di dalam tubuh kita juga ada sih yang kayak gini. Jadi kayak proses molekulernya gitu yang nggak kelihatan, yang kasat mata, yang nggak kasat mata. Nah, di dalam bakteri itu proses pembentukan protein itu dia melibatkan ribosom, yang namanya ribosom. Jadi kayak nyetak protein gitu, buat nyetak protein. Kalau kita bikin kue ini teh alat pencetaknya gitu ya. Ada alat pencetak, ada alat pengadon gitu ya, pengaduk gitu ya. Nah, sama di dalam tubuh bakteri agar diperoleh protein dia itu butuh yang namanya ribosom. Jadi yang itu tuh namanya ribosom yang kuning-kuning ini. Terus kalau yang ribosom itu ada dua bagian, ada 50, ada 30. Kalau 50 mah yang gede, yang 30 mah yang nempel sama nempel sama yang rantai panjang ini. Nah, rantai yang warna ungu ini namanya rantai mRNA. Jadi ketika kan kalau protein itu dia berasal dari DNA. DNA atau DNA? DNA itu kan kayak genetik dalam tubuh kita gitu. DNA diubah jadi RNA. Nah, RNA itu nanti dalam bentuk rantai. Nah, kayak gini. Nah, RNA ini nanti dicetak sama ribosom. Jadi RNA ditambah ribosom itu nanti bakalan jadi protein lah gitu. Jadi baik ribosom maupun RNA itu nanti fungsinya untuk mencetak protein gitu ya, buat alat cetak protein gitu, kayak cetak mesin cetakna gitu. Sampai sini kebayang? Ini untuk proses pembentukan proteinnya gitu. Jadi si bakteri itu nggak bisa menghasilkan protein tanpa ada perangkat ini, tanpa ada ribosom, tanpa ada RNA gitu. Karena ini mesin pencetak utama. Are composed of two compartments, 30S and 50S subunits, that interact together to form a 70S complex. In the 70S complex, the bacterial messenger RNA and tRNA coordinate together to produce an elongated polypeptide chain. Nah, bayangkanlah yang bulat-bulat ini adalah protein yang mudah dicetak sama mRNA dan ribosom. Jadi yang hijau-hijau ini teh proteinnya gitu. Hasil cetakan dicetak gitu, kayak mau bikin bakso gitu ya. Different antibiotics work through the inhibition of bacterial protein synthesis. For example, tetracycline. Jadi yang tadi mah gambaran dari normalnya si protein itu diproduksi dalam bakteri. Nah, sekarang bagaimana si antibiotik itu menghambat sintesis proteinnya? Clean inhibit the binding of amino acid tRNA to the Nah, kayak tetrasiklin. Tetrasiklin mungkin kita belum dibahas ya, tapi nanti ada di pertemuan selanjutnya. Tetrasiklin juga sama mekanismenya, itu menghambat sintesis protein, tapi di bagian asam aminonya. Jadi menghambat proses pembentukan asam amino. inhibiting the first step in Jadi tetrasiklin mah dia menghambatnya di bagian sini. Kan tadi harusnya kebentuk warna hijau, tapi enggak gitu. aminoglycosides Nah, sekarang aminoglikosid. and distorted. This distortion of the 30S subunit. Nah, kan kalau normalnya protein itu bisa kebentuk kalau 30 sama 50 S-nya kayak bentukannya sama gitu. Kalau yang di awal kan ada ya nih. Ribosomes. Tuh, bentukannya, lekukannya ngepas gitu ya. Nah, ketika ada aminoglikosid, nah si bentukan yang ribosom pencetak nanti jadi berubah, sehingga ketika ada yang bagian besarnya mau nyetak,
karena beda, nggak pas, jadi nggak bisa kebentuk si protein yang ada di bakteri itu. Gitu. Subunit and helps the formation of the 70S ribosomal complex. Jadi nggak kebentuk proteinnya 70S karena ribosome F to the ketika 30S subunit and halts the formation of the 70S ribosomal complex mana sih? and distorting. Tuh ya ada berubah ya. Glycosides bind to the Ketika 30S aminoglikosid berikatan sama yang 30S-nya jadi And berubah distorted. tuh. Ya, Subunit sekali lagi and tuh distorted. berubah. Jadi ketika yang 50S-nya mau berikatan dia nggak pas. Jadi protein yang mau dicetaknya nggak ada, nggak bisa Distortion gitu. of the 30S subunit inhibits the jadi bonding of nggak the jadi. 50S to the Nah, itulah 30S. bagaimana aminoglikosid itu menghambat sintesis protein dari bakterinya. Subunit and helps the formation of the 70S ribosomal complex. Dah gitu ya kurang lebih. Kalau yang aminoglikosid sisanya mah sebetulnya untuk yang mekanismenya menghambat sintesis protein itu selain aminoglikosid masih ada lagi golongan-golongan antibiotik lainnya gitu. Cuman kalau aminoglikosid merubah 30S, kalau tetrasiklin tadi asam amino gitu-gitu beda-beda lagi kalau kita pelajari. Selanjutnya apalagi ya? Ada yang resistensi nih. Ini teh kok tiba-tiba keputus ya. Personal writing assistant for clear emails, confident messages, stronger essays. Belum di-share bentar. Nah, ini tentang resisten antibiotik ya. Teman-teman silahkan di What if I told you there were trillions of tiny bacteria all around you? It's true. Microorganisms called bacteria were some of the first life forms to appear on Earth. Though they consist of only a single cell, their total biomass is greater than that of all plants and animals combined. And they live virtually everywhere. On the ground, in the water, on your kitchen table, on your skin, even inside you. Don't reach for the panic button just yet. Although you have 10 times more bacterial cells inside you than your body has human cells, many of these bacteria are harmless or even beneficial, helping digestion. Jadi bakteri itu di dalam tubuh teh beda-beda gitu. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang bentuknya kayak bulat, ada yang kotak, ada yang lonjong. But there are a few bad apples that can cause harmful infections, from minor inconveniences to deadly epidemics. Nah, ini mah yang jahat-jahat ya. Nah, ini ceritanya medicines designed to antibiotiknya. fight bacterial infections. Synthesized from chemicals or occurring naturally in things like mold, Antibiotik these kebanyakan dari antibiotics jamur ya. kill or neutralize bacteria by interrupting cell wall synthesis or interfering with vital processes like protein synthesis, all while leaving human cells unharmed. The deployment of antibiotics over the course of the 20th century has rendered many previously dangerous diseases easily treatable. But today, more and more of our antibiotics are becoming less effective. Did something go wrong to make them stop working? The problem is not with Jadi si antibiotics, bakterinya but nggak mau mati karena udah lebih menyeramkan ya. Jadi bacteria they were made to fight. yang harusnya And the reason kebunuh lies jadi in enggak. Darwin's theory of natural selection. Just like any other organisms, individual bacteria can undergo random mutations. Many of these mutations are harmful or useless, but every now and then, one comes along that gives its organism an edge in survival.
And for a bacterium, a mutation making it resistant to a certain antibiotic gives great risk. As the non-resistant bacteria are killed off, which happens especially quickly in antibiotic-rich environments like hospitals, there is more room and resources for the resistant ones to thrive, passing along only the mutated genes that help them do so. Jadi si bakterinya tuh makin gede badannya karena dia bermutasi gitu. Ada mafia ini, mafia. Infection isn't the only way to do this. Some can release their DNA upon death to be picked up by other bacteria, while others use a method called conjugation. Jadi si bakteri yang bermutasi tadi terus bereproduksi. Connecting through pili to share their genes. Over time, others use a method to share their genes. Over time, the resistant genes proliferate, creating entire strains of resistant superbacteria. So how much time do we have before these superbugs take over? Well, in some bacteria, it's already happened. For instance, some strands of Staphylococcus aureus, which causes everything from skin infections to pneumonia and sepsis, have developed into MRSA, becoming resistant to beta-lactam antibiotics like penicillin, methicillin, and oxacillin. Thanks to a gene that replaces the protein beta-lactams normally target and bind to, MRSA can keep making its cell walls unimpeded. Other superbacteria, like Salmonella, even sometimes produce enzymes like beta-lactamase that break down antibiotic barriers before they can do any damage. And E. coli, a diverse group of bacteria that contains strains that cause diarrhea and kidney failure, can prevent the function of antibiotics like quinolones by actively booting any invaders that manage to enter the cell. But there is good news. Scientists are working to stay one step ahead of the bacteria, and although development of new antibiotics has slowed in recent years, the World Health Organization has made it a priority to develop novel treatments. Other scientists are investigating alternate solutions, such as phage therapy or using vaccines to prevent infections. Most importantly, curbing the excessive and unnecessary use of antibiotics, such as for minor infections that can resolve on their own, as well as changing medical practice to prevent hospital infections, can have a major impact by keeping more non-resistant bacteria alive as competition for resistant strains. In the war against superbacteria, de-escalation may sometimes work better than an evolutionary arms race. Nah, itu ya tadi beberapa gambaran bagaimana si bakteri itu bisa mengalami resistensi ya. Jadi bakteri itu bisa bermutasi. Jadi yang tadinya